guys, selamat malam. Kembali lagi saya dari AG73 Channel ingin penelusuran di sebuah candi Ndorok Pakuan. Candi Ndorok Pakuan. Masih ikut daerah Kare Kediri. Nah, ini kebetulan saya juga ada Kang Minto, Mbah Demang. Ya, nama komersialnya Mbah Demang Sastra. Ya. Oke guys, ini kita langsung wawancara sama Mbah Demang. Pak Kang Minto langsung. Ini pakai bahasa Jawa. Nuwun sewu, Mbak. Niki keberadaan candi niki nek kumpuli sejak penemuane ditemukaken niku pun enten pinten taun Niki pun 2010. Oh, 2010. Nggih. Terus sampai pun seperti sampai sedasa tahunan nggih perkiraan. Niki awal yang melatar belakangi kok candi niki kayak seperti kan dianggap sebagai tempat sakral nggih oleh warga. Itu sempat ada peristiwa-peristiwa tertentu di candi niki nggih Mbak. Nggih. Niku Mbak. Rumiyin niku cerita-ceritanya niku pripun? Niki kok saged damel tempat untuk berdoa utawi ento memuja kepada Sang Maha Kuasa nggih sareng zaman Majapahit iki tempat pemujaan. Gitu. Terus niki candi setingkat Pakuan ngoten nggih. Pakuan itu rumiyin itu naik Pakuan itu setingkat dipimpin setingkat Demang nggih. Terus intinya adalah tempat untuk beribadah para umat Hindu pada nggih teman-teman era Majapahit itu, sehingga tempat ini masih sekarang kelihatannya kan karakter khasnya itu kan masih wonten nggih pasti ben. Jadi nek ditingali kan saking bahanipun batu batangan itu diperkirakan candi ini dibuat atau didirikan abad pertengahan pemerintahan Majapahit. Niki nuwun sewu, Mbak. Iku pripun? Enten kedadosane kok rumiyin kan kula mireng-mireng saking warga Tanggi nggih. Iku nyritakaken nek niki sering damel doa terus enten bencana alam kan kula. Oh, niku wonten prahara niku Timur jeblok ambek niku to. Nggih niku waktu tahun 2018. Oh, nggih. Terus para kadang-kadang sing masuk Jawa niku ajak wonten ritual wonten mriki. Oh, nggih. Terus niku ritual ingkang bikinipun kathah kok. Kata-kata saking besar wonten. Oh, terus anu nggih. Rumiyin niku nalika wonten para pelestari budaya lokal, termasuk Mbah Demang niki kan salah setunggale yantun sing tasik purun muri-muri utawi nglestarekaken budaya Jawa lokal nggih. Terus aktivis budaya. Niku ngono nggih, di saking perwakilan dari agama masing-masing nggih. Saking Hindu, Muslim, saking Katolik, saking Manunggal, Ngaji, nyuwun dedonga dumateng Gusti. Nggih, wong asale janten Manunggal. Bener nggih ta? Nggih. Terus ngono Mbak, niki niki nek ditingali ngono nggih. Ya ini masih ada kekuatan mistis. Dalam arti mistis di sini kan bukan hanya kekuatan mistis yang maksudnya angker itu mboten nggih. Jadi suatu contoh sing kados jenengan nate critakaken niku nggene enten sumur bencana nggih. Niku pripun kok janten sumur amblek niki kok wonten mriki. Oh nggih niku waktu niku katakan iki kalih nanas kan kata sumur amblek. Janten nanas kan dusun lintune nggih kudu nanas. Terus nek mriki kathah mriki. Iki jas kidul niku sak ngilen Jawa. Kantun mriki iki mboten. Lah niku waktu enten Kemeklus kula komunikasi kali Pak Kasun. Oh, Pak Kasun. Pak Kasun piye karepe izin waktu buka. Niku ngejake wonten Kemis. Niku Kemis pon. Oh, nggih. Kemis lagi terus kula jemaah kliwon kok dalu wonten mriki. Jualan nggih koncone wonten Pak Mangku Hari.
Pak Mangku Gatot wonten Batu Gede kalih Bang Ali niki Ketua Paguran Kabupaten Blitar. Oh, nggih. Nggih kalih Kang Prayogo saking Jombang wonten saking Gudo wonten Terus ngelempak sedaya nggih. nggih. Nah, dene nggih kula palem mriki kenyataane Gusti Mijabai. Mijabai. Para guys, ternyata yang bahwa dianggap sebagai tempat sakral ataupun mistis itu bukan mistis yang di situ mengandung mistis negatif ya. Misalnya tempat Gandarwo. Ternyata di sini mistis yang di sini ini mengandung kekuatan untuk mendukung meminta kepada Gusti dalam pembacaan doa itu ternyata warga sini dikabulkan. Nah, yang tadinya itu bencana, adanya bencana itu sumur longsor atau tsunami, ternyata setelah dirituali, kebetulan yang di tempat ini digunakan sebagai tempat ritualnya, sumur yang sebelah itu nanti kita perlihatkan di layar media. Itu tidak terjadi longsor Mas di apa? Iya, jadi aman-aman saja. Ngoten nggih Bang? Nggih, aman nggih taksih. Nah, ini untuk sementara dari pembahasan awal kita, nanti untuk menuju ke bawah sebelum adanya orang Jawa nih Pak, sebelum menuju ke tempat yang dianggap sakral ataupun keramat oleh orang Jawa itu kan, karena kita harus punya etika Jawa, nuwun sewu tapi mohon izin, yang nanti kita untuk lebih jelasnya ini Mbah Demang Sosrodono yang nama komersialnya akan sungguh memuji kepada Tuhan bahwa untuk memohon keselamatan warga sini, dan sebelum masuk ke tempat tersebut akan yang mengizinkan adalah Mbah Sosrodono ini. Nah, semoga Mbah pesan dari akan nanti Bu. Manungsa bisa muni kusaka upeng usi ing rasa lati bisa ngonek hake tutuk minangka lurung iku yakti karsaning urip kang gawe gelar kang dadi panuntun mula sira darpe karsa awit jeneng sira den lungguhi urip kang renggo raga niro tunggal rasa kabeh anglakoni kang liputi sakujur badan urip kang dadi kune wangku kang kukuku
uga rambai jagatira yakti mula rereki krasa kabeh ing ragamu lah jebeng asmaning sapa kang lungguh ing rasa niki lah udening den Kalau kita mengamati candi ini Mbak Nggih, karena kalau keberadaannya kan masih di dalam tanah, itu diperkirakan bahwa zaman dulu itu ada semacam bencana alam besar atau sebuah banjir besar yang mengakibatkan bahwa konstruksi candi ini sampai terpendam dalam tanah sekitar 4 meteran gitu. Iya, 4 meter. Sehingga selama ratusan tahun sehingga bentuk batu batanya sampai hampir lapuk ini. Nah, ini. Sehingga ini terjadinya patah-patah di bagian tepinya cuma reliefnya aja yang kurang kelihatan ini. Sehingga ditemukan lagi setelah oleh pihak BCB Jawa Timur, diperkirakan tahun 95 nih. Oke guys, memang dalam penemuan candi ini awalnya warga sekitar tidak menduga bahwa di tempat di Sundoro ini ada keberadaan candi. Dan pada waktu itu seperti yang pernah diucapkan oleh para leluhur, suatu saat tanah Jawa itu bakal moncat metu ke biare. Jadi dalam istilah seperti sekarang sudah banyak ditemukannya tempat-tempat tempat peribadatan lama atau dalam bahasa sekarangnya candi atau stupa. Mari untuk kita lebih komplitnya itu sana. Ini terpendam lama di tanah sampai beberapa ratus tahun lamanya enggak mungkin. Jadi zaman dahulu itu sudah ada batu bata, Mas. Ya sudah. Cuma dulu itu kalau zaman kerajaan atau zaman-zaman purba tengahan itu bentuk batu bata, candi sudah tidak dari batu andesit lagi, tapi candi dibuat dari batu bata karena untuk memperoleh bahan pembuatan candi dari bahan batu andesit itu sudah sulit kayaknya. Sehingga di era pertengahan dinasti Majapahit ya, pemerintahan Raja dinasti Majapahit itu sudah akhirnya orang berpikir bahwa menciptakan batu bata untuk teknologi barunya pada waktu itu. Nah kan tahun 2018 ini anu Mbah nggih, toyone ngantos Nggih, wonten. ngenten iki. Nggih. Terus tergenang ngeten nggih Pak. Waktu itu aku kenapa ya temblek. Ngeten nggih. Nggih, temblek. Itulah keterangan dari seorang pelestari budaya lokal yang kita sebut Mbah Demang Sosrodono. Nggih Pak nggih. Yang masih tetap mencintai budaya Jawa, nguri-nguri budaya Jawa dan menghidupkan lagi tradisi-tradisi etika-etika Jawa. Karena apa? Orang Jawa itu orang yang masih mau nguri-nguri budaya leluhur Jawa itu kan bakal luhur wekasane gitu. Oke guys, saya bisa tim dari AG73 channel sama Mas teman kita juga Mbak Demang ya, mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan sebuah penjelasan yang sangat berarti kepada kita dari tim 73 Mas. Ya. Mudah-mudahan untuk perkembangan selanjutnya kita akan menambahkan suatu wawasan, tambah wawasan lagi tentang tentang sakral seperti ini, dan
bisa untuk mengembangkan ataupun mengangkat kembali nilai-nilai dari budaya masa lampau untuk diangkat kembali ke era-era baru ini supaya lebih maju, dan bagaimana nantinya kita akan lebih bisa untuk generasi kita ke depan memahami tentang bahwa nenek moyang kita itu ini ya punya keahlian. Dulunya memang seorang ahli dalam konstruksi juga. Iya. Gitu. Oke guys, saya AG73 Channel. Setelah semuanya sudah saya tayangkan penelusuran di sebuah candi yang sudah ditemukan ini berkesan tim dari Kediri. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya biar tambah semangat. Oke, kita akan melanjutkan penelusuran di tempat yang lain. Oke, selamat malam guys. Saya AG73 Channel mau melanjutkan penelusuran ke petilasannya Mbah Siagung. Posisinya masih tetap di daerah Kediri, Di seputar Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Kuncu, Kabupaten Kediri. Oke guys, kita sama tim dari Kediri, kita langsung menuju ke penelusuran. Oke. Oke guys, kita sebelum melanjutkan penelusuran kayak biasanya di tim AG73 Channel, kita kalau mau berkunjung ke Tempat yang disadarkan atau tempat yang ada aura mistisnya ya. ya, Di sini kita setidaknya harus mengucapkan permisi atau nuwun sewu dalam bahasa Jawanya. Ya, yang nanti kita masih tetap bersama Mbah Demang Sosrodono. Ini yang nantinya akan memamitkan, ya. Karena disinyalir bahwa di tempat petilasan Mbah Siagung ini dulunya sangat masih berbau aura mistis sekali. Karena apa? Sekarang di Dusun Dorok ini sangat banyaknya mulai ditemukannya atau bermunculannya benda-benda purbakala. Selain candi juga banyak arca-arca gitu, Mbak. Ditemukan baru aja ditemukan, sehingga makanya kami akan menelusuri di tempat di dusun ini bersama Mbah Demang dari ketua tim AG73 Channel ini, untuk setidaknya mau masuk ke lokasi wilayah yang kita tuju. Nanti Mbah Demang akan memimpin suatu doa untuk memohon izinkan di tempat ini, Mas. permisi Oke. guys. Mohon permisi. Oke, guys, ikut. Ringine hubungannya sih, Dok. Ringine hubungannya.
Oke Mas, ini tempat untuk peristirahatan bagi yang orang setelah acara doa. Kebetulan kita cari tempat ini posisinya juga masih hujan, kita untuk dekat di sini biar bisa langsung Sambil ngobrol-ngobrol. dari Mas Anto. Untuk lanjut. Nah, ini nanti Ini pun wasani petulasan Mbak Si Agung. Nggih, Mbak Si Agung. Wonten mriki niki ngene. Dados acara menapa mawon sing biasanipun para warga mriki niku sowan dhateng mriki ingkang mriki niku tumrap napa mawon. Oh, ngeten apa kadang mungkin acara mriki nggih ya kadah damel. Iku wonten badhe mriki Kirim doa. bikin doa. Doa ten senajan agami pun Islam, Katolik, gitu. Dan apa macam kadah damel, pasti kadah damel mungkin baca pun mungkin. Dados ngene. Masyarakat mriki pasti kental dengan budaya Jawanya. Mungkin jawabannya. bisa ceritain kalau pas hari Suro itu gimana? Ya, ini lho suran niku pripun? Lek surat kan tanggal 30. Iku dateng masyarakat di Gundoro, iku jalur ekstri paling wonten mriki, Mas. Wonten iki saged kebak. Oh, penuh niku. Nggih, kang bukeni mungkin nggih. Saking Kurang apa sebagainya? nggih, melekat masyarakat saking kabupaten wonten bukeni saking Ika, ada Pak Taman, dan Rabe, dan Impal mriki. Iki, itu sakit guyub mboten. Oh, iya. Terus kan nggih. Sedaya guyub saekor Yo, ganti. terus untuk menguri-uri budaya yang selama ini sebenarnya kan Mbak, selama ini kebudayaan Jawa yang aslinya kan sudah hampir punah dan ada karena pengaruh peradaban Jawa. Tapi hanya ternyata di situ masih banyak segelintir orang yang masih tetap mencintai atau melestarikan budaya Jawa, Jawa. baik dalam proses spiritualnya ataupun pengembangan kesenian ataupun tata etika atau kromo Jawa itu. Jadi kesimpulannya begini, sekarang walaupun peradaban sudah hampir digerus oleh era modernisasi, ternyata untuk masyarakat di pedesaan atau di pelosok ini masih sangat setia melestarikan budaya Jawa kita. Ya, yang mudah nantinya bisa membawa suatu kemakmuran ke depan bahwa Jawa ini masih tetap dicintai lagi. Iya. Contohnya pun wonten negara Suriname ini, niku dianggap Jawa itu sangat Nggih, uri-uri kabudayaan. nggih, keben Jawa. Terus nanti tim 73 nggih, AG73 niki ingin terus melakukan penelusuran untuk wilayah sementara Kediri, Tulungagung dan Blitar. Sementara ini kita untuk wilayah Kediri ini ya, Nggih. namanya sampai tuntas. Ya. Karena apa? Kita sebagai generasi terus bangsa, setidaknya harus cinta dengan budaya Indonesia asli. Ya. Secara luar dalam. Rupanya kita mengembangkan budaya Indonesia itu dalam arti masih menjunjung tinggi etika Jawa. Dalam arti dalamnya kita berarti masih orang-orang Jawa yang selama ini banyak orang melakukan spirit atau semedi itu. Jadi, sebab Jawa itu artinya apa? Orang Jawa itu benar. Jawa. Jawa itu enten kan. Oh, ucapan Jawa, kan benar. Itu latihan Jawa kata-katanya namun kepala-kepala. Benar. Jadi yang arti Jawa itu benar. Ngerti, benar. Terus lumampahipun wong Jawa iki mawa rasa. Nggih, ngrasa. Terus tim dari AG73 benar, sementara ini kita akan
akhir dulu untuk penelusuran yang lebih lanjut kapan nantinya tetap tanggalkan selama di wilayah diri lagi untuk mengenalkan budaya. Oke guys, ini dari Asli Digital Channel, saya sebagai admin dan ini Mas Pinto, ini Mbak Demang. Saya mengucapkan terima kasih atas tutur kata mulai dari penelusuran pertama sampai sekarang. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta tolong sama semua teman-teman yang mencintai channel saya, dibantu share, like, dan subscribe ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Rahayu.